Mungkin faktor kondisi fisik dan psikologis Lesti yang berbeda membuat baby gen beta yang akan dilahirkannya lebih berat dari Abang L ketika dilahirkan pada 26 Desember 2021 silam. Sebagai orang tua, tentu saja Leslar berharap anak perempuan mereka tumbuh menjadi bayi yang cerdas dan aktif, menyamai bahkan melebihi Abang L. Setidaknya Abang L yang lahir prematur dan masuk gen alfa tumbuh menjadi balita yang cerdas dan berani tampil di muka umum. Di antara sederet balita selebriti yang masuk gen alfa, Abang L memang lebih sering perform dibanding rekan-rekan seangkatannya seperti Ryanza. Di usianya yang baru 3 tahun, Abang L sudah hafal lagu-lagu perjuangan. Oke, terus Indonesia sejak yang lain boleh ikut nyanyi yuk. Tadi budak-budak bangsa cakep, terus sana daripada beta dibuat dibesakan bunda. ya. Anak-anak semua, anak di sini yang ada sini. Mari-mari bersuka cita, kita bermain belajar bersama. Tak cuma pandai bernyanyi, Abang L juga punya bakat melawak. Masyarakat dan netizen pun terhibur oleh aksi kocak Abang L. Kalau berangkat syuting, salim. Ma, tahu nggak? Iya maaf. Biasa kan papa juga pamit kalau lagi syuting sama abang ya kan. Abang tidur, papa syuting. Papa pamit kan sama abang kan. Dibanding-banding ke wuh. Di antara sederet balita selebriti yang masuk gen alfa, Abang L memang lebih sering perform dibanding rekan-rekan seangkatannya seperti Ryanza. Bisa jadi karena Abang L lahir dari rahim seorang diva dangdut. Talenta bermusiknya lebih kuat. Sementara Ryanza alias Cipung yang juga termasuk generasi alfa lebih menonjol di bidang lain. Di industri hiburan, balita selebriti yang termasuk gen alfa memang menyita perhatian publik. Seperti Amina dan Azura, Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bilqis Humaira Rozak, Putri Ayu Ting Ting yang menjadi angkatan pertama gen alfa karena lahir pada tahun 2013. Kalau gen alpha ya, gen alpha ini kalau nggak salah 2012 ya, sampai 2024 ya kalau nggak salah ya. Mungkin menurut aku punya karakter tuh lebih sepenuhnya lebih ke digital, semuanya digital dan mungkin lebih up to date gitu ya, lebih kreatif lah gitu dibandingkan si Gen Z gitu kan. Mungkin Gen Z juga Gen Z akhir ya udah mendekati lah sama si Alpha, mungkin sama-sama udah
sudah semua segala sesuatu itu dengan digitalisasi gitu. Ini manusia sekarang tuh terbagi-bagi menjadi beberapa gen sesuai dengan tahun lahirnya. Sebagai saya millennials, kalau ngelihat gen alpha sekarang itu kan anak-anak yang bocil-bocil ya, itu pinter-pinter banget. Saya juga nggak kebayang nih, kalau 2025 ada gen beta ya. Gen beta. Beta itu kayaknya bakalan lebih cerdas daripada generasi saya dan generasi abang juga ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari mental, tetap saya ingin bahwa gen Z, gen alpha, gen beta tetap mewarisi mental bajanya gen kami. Gen millennials ke atas, baby boomer. Karena sebenarnya gen-gen yang mencetak sejarah ini, itu punya mental yang lebih kuat kayaknya. Menurut aku semua generasi sama aja ya, palingan kayak emang setiap generasi makin di-upgrade lagi skillnya, terus mentalnya juga gitu sih. Menurut aku kalau gen alpha dan beta kayaknya makin bisa ini sih ngikutin apa yang bakalan mereka pelajari gitu, nggak kayak yang generasi sebelumnya yang susah ngikutin gitu ya. Menurut aku dari generasi-generasi kan pasti bakalan ada yang lebih maju kan, semakin lebih kayak ada inovasinya baru lagi. Dan aku sebagai generasi generasi Gen Z itu emang udah dipenuhi dengan teknologi banget gitu, semua tentang teknologi, apa-apa teknologi, terus mainnya juga kayak Instagram, TikTok, semua juga editing gitu kan. Melihat Abang L yang super aktif dan atraktif pun digadang-gadang menjadi superstar cilik. Wajar jika bayi perempuan Leslar yang direncanakan lahir pada 28 Februari 2025 bakal menjadi biduan cilik ternama. Terlebih secara usia, Bilar dan Lesti merupakan orang tua ideal untuk baby gen beta, di mana Bilar masuk gen milenial karena lahir tahun 1995 dan Lesti masuk gen Z karena lahir tahun 1999. Doain aja, dan apapun yang terjadi berarti itu adalah takdir terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Yang penting sehat. Iya. Nah, sekarang gen beta kan yang punya, yang maksudnya orang tuanya kan rata-rata Gen Z, kalau enggak gen milenial, tapi rata-ratanya Gen Z kan gitu. Mungkin karena Gen Z sekarang kan juga banyak terpapar informasi, dan mereka juga pasti nyari informasi untuk pola asuh, untuk bagaimana mendidik anak gitu. Mungkin lebih gimana ya, lebih ilmunya itu lebih dicari gitu, bukan karena kan ada juga yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih kayak dari orang dulu ngomongnya gini, percaya hal-hal begitu. Cuman kan kalau Gen Z sekarang mungkin lebih percaya apa yang emang ada terbukti gitu, kayak misalnya ada ilmu parentingnya dan lain-lain gitu. Karena mungkin lebih aware, jadinya mereka mendidik gen beta ini lebih juga mungkin. Oke, saya pribadi itu bukan orang yang anti banget sama zodiak dan sio, juga bukan orang yang sangat percaya. Cuman kalau misalnya ada keberuntungan di situ, kita aminin. Sama misalnya seperti Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Lesti yang ingin anaknya nanti lahir pengen dapat sionya sio naga, ya kita doakan. Bilar kayaknya beda. Kalau Bilar itu sebentar ya. Kalau Bilar, kalau dari sio dia adalah sionya babi kayu. Babi kayu. Babi kayu. Nah, babi kayu di tahun ular nanti yang di pertengahan tahun ini ya, dia akan kena ciong berat. Dan kalau kena ciong berat, berarti apa? Akan ada masalah yang berhubungan dengan reputasi. Yang istilahnya dari cara berpikir itu kurang jernih. Iya, Lesti Kejora. Lesti Kejora, kalau saya lihat di sini 5 Agustus 99, jam lahir saya tidak tahu pasti, tetapi kelihatannya kalau melihat dari perjalanan dan hokinya sekarang yang cukup baik, kelihatannya memang bagusnya adalah api dan tanah. Di tahun ular kayu, kabar bagusnya selain ada tambahan job, tambahan income, dan bisa simpan uang. Jadi yang semester 1 ini masih ada bocor uang. Dan juga harus memperhatikan pinter-pinter lah membawa diri saat berhubungan dengan pasangan. Karena tahun naga kayu adalah tahun yang agak stres dalam hal hubungan. Telaten ngurus anak, berarti ibu ya asalnya. Nah, nalurinya kan tetap kelihatan. Tapi kakak juga bisa ngurusin anak. Ya, tapi lebih banyak istri saya lah.
Oke, mengalah lagi nih. Wih, memang iya benar. Siapa yang paling cerewet? Bener, ibu-ibu ya. Percaya atau tidak, publik dan netizen pun sangat antusias menanti baby Gen Beta dari kalangan selebriti. Terlebih di awal 2025 ini, selain Lesti, ada sederet artis yang tengah menanti persalinan. Di antaranya Kiki Saputri, Mahalini, Kesha Ratuliu, hingga Dea Sahira, istri Chan Kelvin. Lantas, siapa baby Gen Beta yang paling ditunggu-tunggu? Aku paling nantiin anaknya Mahalini sama Rizky sih, soalnya kan emang lagunya enak-enak, terus dua penyanyi juga kan, pasti kayak suara anaknya juga bisa-bisa nyanyi juga tuh, iya. Mahalini. Mahalini karena dari keluarga penyanyi ya, kita lihat ya apakah nanti anaknya akan jadi penyanyi juga orang tuanya atau pelari. Siti Badriah. Nggak tahu karena lucu aja, soalnya kan anak yang pertamanya Sarena tuh lucu banget ya. Terus yang sekarang tuh aku penasaran siapa lagi kalau misalnya itu cowok, kayak penasaran banget. Maksudnya baby Chris dan Sibat dicampurin tapi versi cowok gitu. Soalnya yang Sarena sekarang kan centil banget kan, kayak sama bapaknya, nggak tahu deh yang abis ini gimana. Pasangan Rizky Febian dan Mahalini juga tengah harap-harap cemas menanti baby Gen Beta, buah hati yang menjadi paduan jiwa raga mereka. Benarkah Mahalini ingin melahirkan di Bali? Mengapa pasca acara 7 bulanan, Putri Delina mengkhawatirkan kondisi kehamilan Mahalini, kakak iparnya? Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan Brescia Jody. Penyanyi yang akrab disapa Jody tersebut akhirnya dilamar sang kekasih Jonathan Alden. Momen romantis itu dibagikan oleh Jody melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Diketahui saat itu Jody dan Alden tengah melakukan perjalanan liburan bersama ke benua Eropa. Hingga momen manis Alden melamar Jody pun tiba. Dengan latar hamparan salju pegunungan Alpen Swiss, Alden berlutut di depan Jody sambil memberikan cincin permata yang berkilau sebagai tanda kasih Alden saat melamar Jody. Di momen lamaran itu, selain berbahagia, Jody tak kuasa menahan air mata haru. Jody pun membalas Alden dengan anggukan pertanda ia menerima lamaran kekasihnya. Aura bahagia terpancar dari pasangan kekasih yang diketahui sudah 8 bulan menjalin hubungan asmara. Dalam unggahannya, Jody juga menuliskan rasa syukur dan kebahagiaannya karena telah menemukan tambatan hati. Aku sudah berjalan jauh dan lagi-lagi kamu yang aku temui dalam mimpi dan nyataku. Puji Tuhan, momen yang luar biasa dalam hidup, di tempat yang aku impikan, bersama orang yang paling aku cintai, pria yang baik, takut akan Tuhan, sabar, ikhlas, dan membuat aku bahagia setiap hari. Worth it, nunggu selama 28 tahun dan akhirnya dapat yang seiman dan satu tujuan. Tak hanya itu, di akhir unggahan captionnya, finalis 7 besar Indonesian Idol musim ke-9 itu juga menyampaikan terima kasih kepada pihak RCTI yang telah menjembatani pertemuan antara dirinya dengan Alden yang juga mantan peserta ajang MasterChef Indonesia Season 9 yang tayang di RCTI. Thank you @official RCTI mempertemukan kita. Unggahan Jody dilamar Alden pun sontak banjir komentar dan doa dari warganet.
Ya, dari caption yang ditulis, Jody mengungkap, worth it menunggu 28 tahun hingga akhirnya mendapat calon suami idaman yang seiman dan satu tuju. Pasalnya, sebelum menjalin hubungan dengan Alden, Jody sempat beberapa kali gagal dalam urusan percintaan. Dari mulai namanya melambung di dunia hiburan, Jody sempat dikabarkan dekat dengan Arsy Widianto, putra dari musisi sekaligus pencipta lagu Yovie Widianto. Kemudian di tahun 2020, Jody berpacaran dengan Julian Jacob. Hubungan Jody dengan Julian sempat diwarnai kontroversi lantaran Jody sempat disebut menikung temannya sendiri Marion Jola. Di tahun 2022, Jody menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Antonio Marcelin Hardianto atau yang kerap disapa Nio. Saat menjalin hubungan asmara dengan Nio, Jody memilih untuk tidak terlalu mengumbar kemesraan dengan Nio di media sosial. Namun, lagi-lagi hubungan Jody dengan Nio harus kandas. Usai putus dari Nio, nama Jody juga sempat dikaitkan dengan Joni Syahputra yang merupakan anak pengusaha kaya asal Banjarmasin. Setelah lika-liku perjalanan asmaranya yang selalu gagal, Jody akhirnya menemukan pelabuhan terakhir hatinya yakni Alden. Mungkin ini ya pemirsa yang namanya kalau jodoh nggak kemana, mengingat keduanya sama-sama datang dari jebolan ajang pencarian bakat hingga sukses berkarir di dunia hiburan dan akhirnya menjalin kasih. Lantas seperti apa sosok Jody di mata Alden dan sebaliknya? Emang ngincer aku dulu. Jadi aku udah target. Kalau Alden kan orangnya tuh apa adanya banget. Orangnya tuh jujur banget, parah, apa adanya. Bukan kayak, kan kita bisa bedain mana buaya, mana orang jujur. Maksudnya kalau si Alden tuh bener-bener emang tipikal yang bukan cowok buaya gitu loh. Cowok yang ngomong enteng. Enggak, dia tuh kalau ngelakuin sesuatu dipikirnya 1 juta kali pertimbangannya. Karena dia tuh selalu memikirkan matang-matang apa yang dia lakukan, karena dia mikir ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Ya, sebelum momen lamaran di Swiss, Alden juga pernah melamar Jody pada saat bertepatan dengan hari perilisan single terbaru Jody di bulan September tahun 2024 lalu. Di momen tersebut, Alden merasa tepat untuk memberikan cincin untuk Jody sebagai tanda dirinya serius. Ya pokoknya udah nyiapin. Habis itu hari ini di mana dia begitu selesai nyanyi, ya aku kasih komitmen. Jadi aku sama dia komitmen kalau aku bakalan selalu serius untuk kedepannya sama dia. Jody dan Alden pun kabarnya juga sudah membuat rencana pernikahan yang kemungkinan akan segera digelar. Lantas, apa yang membuat keduanya sama-sama yakin untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Menurut aku, baru kali ini aku ngerasain juga kalau hal itu sih yang penting ada keyakinan timbul dari dalam diri sendiri, ada feeling gitu ya. Ada feeling yang muncul kayaknya emang dia ini, dan udah terbayang-bayang kayak kedepannya mungkin ya ini orang. Kalau kita dalam pribadi mental gitu-gitu maksudnya udah siap, tapi gantung lah nanti. Kan nikah nggak langsung nikah, kita kan harus sekolah dulu, sekolah pernikahan. Benar. Lama kan 6 bulan. Jadi kalau dia udah ngelakuin ini, aku ya percaya. Karena menurut aku ya udah berarti dia mau serius sama aku. Di lain tempat, lama tak muncul, nama Billy Syahputra kembali mencuri perhatian. Adik almarhum Olga Syahputra itu kali ini tengah dilanda panah asmara. Pasalnya, Billy diketahui saat ini tengah menjalin kedekatan dengan model cantik asal Belarus, Vika Kolesnaya. Gak tanggung-tanggung ya pemirsa, Billy nampaknya langsung sat-set di hubungan asmaranya kali ini lantaran mendadak dirinya memutuskan untuk terbang ke Eropa bersama kekasihnya untuk minta restu kepada keluarga Vika yang tinggal di Eropa Timur. Namun sebelum pergi ke Eropa, Billy terlebih dulu membawa Vika ke rumah orang tuanya untuk diperkenalkan. Momen tersebut diunggah Billy melalui kanal YouTube pribadinya. Cantik ya, Mak? Tuh, cantik kan? Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, Mak? Bisa. Oh, dikit-dikit doang, Mek? Sendalnya pakai aja. My father. Salim. Mama mana, Mama? Mama lagi jalan. Dan dulu, Pak. Bang Billy cantik, Bang Billy. Tapi kita belum bilang kalau kita mau ke Eropa, cuma just telepon aja sih guys. Cuma telepon aja kemarin gua kalau gua mau ke Eropa. Kita bakal Oma, my dad,
this big, besar sekali. Kedatangan Vika disambut hangat keluarga Billy. Terlihat Billy membimbing Vika untuk mencium tangan kedua orang tuanya. Di momen itu juga sekaligus Billy meminta izin dan restu kepada kedua orang tua untuk pergi ke Eropa bersama Vika. Kamu sama aku mau pergi Eropa. Kamu bilang sama mama, boleh tidak kalau aku pergi sama kamu ke Eropa, coba? Kita boleh pergi ke Eropa bersama. Makasih. Saya jaga Bang Billy. Salam papa, mama, dan papa, mama, salam kenal. Salam kenal. Terima kasih. Tak hanya itu, Billy juga menjelaskan alasannya pergi ke Eropa selain ingin liburan, refreshing. Billy juga kepo dengan Belarus, negara yang terletak di Eropa Timur asal sang kekasih. Billy juga sempat digoda soal kepergiannya ke Belarus untuk bertemu dengan orang tua Vika. Lantas apa pesan orang tua untuk Billy dan Vika sebelum goes to Belarus? Boleh, Ma. Opa boleh? Boleh lah. Vika, tapi jaga-jaga aja. Pasti. Nanti Vika berkabar ya kalau Vika sudah sampai di sana ya. Salam mama, papa. Ya. Dadah. Salim mama, oma. Nah. Sesampainya di Eropa Timur, tepatnya di Belarus, Billy dan Vika langsung menikmati udara dingin dan salju. Wajah Billy terlihat sangat sumringah selama eksplor Belarus. Hari pertama, Vika sebagai warga lokal langsung mengajak kekasihnya untuk berjalan-jalan. Welcome to Belarus. Berani kamu ya? Oh my god, tadi gue nggak mau pakai jaket ceritanya. Kata Vika, berani kamu ya? Nggak pakai jaket. Salju keluar guys, hujan salju guys, sedikit salju. Kita keluar dari pagi, dari jam 7 pagi di Jakarta jam 12 atau jam 1 siang. Kamu bangun Lihat-lihat. berapa? Aku bangun jam 4 pagi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dingin sekali guys. Oh my god. Tapi aku udah sediain semua sarung tangan. Sarung tangan, kupluk aku sediain semua. Dia berani sekali. Tapi berani sekali kamu. Lagi mau naik kereta ya? Metro. Kereta or bus? No, bus, metro. Oh iya kereta saya. Kenapa kita cepat sekali 1 menit? Because kita harus ganti station. Oh ganti station. Yes. Meskipun tengah menikmati liburan, namun Billy tak lupa untuk melaksanakan ibadah sholat. Di momen itu, Vika pun tampak berusaha membantu Billy menemukan masjid. Di tengah keterbatasan bahasa dan perbedaan budaya keduanya, terlihat Vika dan Billy berusaha saling melengkapi. Kita udah sampai di masjid. Saatnya kita mau sholat Jumat karena ini hari Jumat. Udah pada ready semua guys tuh. Orang-orang muslim. Спасибо. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita tuh kalau kultur Indonesia tuh harus hormat sama orang yang lebih dewasa. Gue tuh salin tangan gitu loh, because ya kalau di Indonesia seperti ustadz lah, seperti kelihatannya. Dia bilang aku, kenapa kamu ini? Karena kamu harus untuk Tuhan. Iya, kita betul. Because kamu selalu untuk Tuhan, tidak untuk orang. I know, tapi kultur Indonesia seperti itu. Because kenapa aku selalu bilang sama kamu, my mom, my dad, kamu harus saling, because menghormati kultur Indonesia. Aku seperti itu sama orang tua. Jadi gini guys, kita tuh dari tadi datang ke sini kurang lebih jam 11. Kita bingung, maksudnya ini udah azan apa belum? Kemudian kok belum pada siap-siap, masih sepi gitu loh. Kita bingung, kita putar-putar, kita tanya orang, and then kita tanya. Jadi azannya itu jam 1. Jam 1, maybe kamu harus masuk. Oh, jam 1 udah, oh sudah, jam 1 sudah azan? No, azan maybe 1:30. Oh, azan tapi 1:30, aduh dingin banget guys. Di hari kedua, Billy dan Vika pun menikmati kuliner khas Belarus. Billy yang biasa makan nasi nampaknya harus menyesuaikan diri, lantaran jarang ada yang menyediakan menu nasi.
Ya, namanya juga lagi holiday ya. Just enjoy the food. Mau nangis tapi mau gimana, kita harus makan. Udah ada nasi. Karena kalau kata Vika dan kakaknya Vika tadi video call baru selesai, Billy harus makan banyak karena di luar dingin sekali, minus 3. Sekarang minus 3. This makanan kambing, ya. Ini omelet. Aja nih. Ini kayak nugget kali ya, nugget. Terus ada jamur sama ada kacang gitu. Dan momen yang paling ditunggu pun tiba. Billy bertemu dengan keluarga Vika di Belarus. Lantas seperti apa momen pertemuannya? Benarkah Billy sempat merasa nervous bertemu dengan keluarga besar Vika? Hanya BBM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Anya, Vika, Anya, Alina, and Ruslan. Kita go from this is go komen, tapi sebelumnya kita makan dulu. Hamil 7 bulan, komedian Kiki Saputri makin posesif dan ingin selalu dituruti oleh Muhammad Khairi, suaminya. Jika bumi lain senang punya bayi yang mirip dengan dirinya, Kiki justru sebaliknya. Ia berharap baby gen beta yang dilahirkannya nanti mirip suaminya. Tetapi benarkah selama kehamilan Kiki merasa pusarnya lebih bau dari sebelum hamil? Pasca keguguran salah satu janin kembarnya, bagaimana kondisi kehamilan Siti Badriah? Benarkah kehamilan kedua terasa berat bagi Sibat? Sebelum menyimak fakta menarik di balik kehamilan Siti Badriah dan Kiki Saputri, izinkan saya undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Baby gen beta yang akan dilahirkan komedian Kiki Saputri juga tak kalah menyita perhatian publik. Banyak yang penasaran dengan paras buah hati Kiki dengan Muhammad Khairi itu. Memasuki trimester akhir kehamilan, Kiki Saputri tetap eksis di berbagai acara on air dan off air. Ia pun kerap membagi aktivitasnya di berbagai kesempatan. Seperti tidak ada yang berbeda dengan kondisi Kiki Saputri saat ini dengan ketika ia sebelum hamil. Tak hanya itu, Kiki juga banyak menerima tawaran endorse untuk peralatan bayi. Pemandangan demikian itu langsung menuai berbagai respon beragam dari netizen. Tak sedikit yang menyebut kalau istri pengacara itu sedang kejar setoran untuk biaya persalinannya. Benarkah demikian? Sementara itu, meski tinggal menunggu waktu melahirkan, yakni bulan Maret mendatang, namun Kiki dan Khairi masih menyembunyikan jenis kelamin calon anak pertamanya itu. Apapun jenis kelamin calon bayinya, keduanya tetap bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apalagi sebelum hamil sekarang, Kiki sempat mengalami keguguran pada usia kehamilan 10 minggu. Penyebab keguguran karena faktor kelelahan dan penyakit kista di luar rahim yang diidapnya. Iya, aku lagi. Ini aja deh, talking point-nya aja langsung nih. Kamu kan lagi gendut banget ini nih. Ini udah berapa bulan? Bagaimana perasaannya, Ki? Jalan udah berbadan 2. Iya. Terus? Aku sempat waktu pertama kali kan pernah keguguran. Nggak nyangka juga bakal berhasil lah ya dihamili oleh laki-laki itu. Yang aku paksa tepatnya. Seneng banget lah Bang, akhirnya maksudnya kalau aku memang pengen punya anak maksudnya gitu kan. Jadi pada saat dikasih rezeki ya pertamanya kaget karena ternyata Allah kasih kepercayaan lagi. Terus sekarang lagi menikmati banget masa-masa yang orang-orang bilang gitu kan, katanya dulu lu bakal ngalamin ngidam gitu, bakal ngalamin ini. Aku pikir itu hoax kali, ternyata bener. Terharu lah, apalagi kan ini kedua kalinya aku alhamdulillah Masya Allah diberikan kesempatan untuk hamil dan sampai di tahap 7 bulan gitu. Jadi kayak rasa khawatir, cemas, semuanya tuh campur tapi bahagia juga. Masih banyak.
Namun saat menjadi bintang tamu di podcast bersama Diki Divi, sahabatnya itu menebak kalau bayi yang dikandung Kiki itu berjenis kelamin perempuan. Tak jauh dari tebakan Diki, ayah Kiki, Aslih Nuro, menyiratkan kalau cucunya yang diprediksi lahir bulan Maret nanti berjenis kelamin perempuan. Namun Kiki pasrah apapun yang diberikan Tuhan nantinya. Yang terpenting baginya anaknya nanti lahir selamat dan sempurna, tidak kurang satu apapun. Kendati demikian, ia ternyata tidak ingin jika fisik anaknya nanti terlahir mirip dirinya. Ia ingin sang anak kelak menuruni fisik sang ayah Muhammad Khairi. Lantas, seperti apa persiapan Aslih Nuro sambut cucu pertamanya itu yang dianggap spesial karena masuk gen beta bersio ular? Pasti makanan masuk kayak ya Allah ini bener nggak sih, kadang-kadang kalau USG ada kan udah kelihatan kan udah semakin jelas, jadi ada ya ternyata bener janin di dalam perut aku itu yang kayak Insya Allah berarti kalau sekarang 7 bulan berarti kan 2 bulan ke depan lagi ya, Insya Allah di Februari atau Maret, doain pokoknya di jadwal terbaik. Apanya? Tebak dong. Apa ciri-cirinya gimana? biasanya ibu-ibu tahu tuh lihat perutnya bagaimana, itu anaknya ini katanya dari aura muka emaknya bagaimana. Nah itu kira-kira tuh. Abang katanya cewek, oke siapa lagi? Kalau nggak cewek, cowok itu doang kan ya? Satu aja bang, jangan. Tapi gimana mas? Alhamdulillah, ya bahagia lah. Sebagai orang tua bahagia, apalagi ini cucu pertama. Ya nggak bisa dibayangkan lah. Kayaknya rasanya berharap atau menunggunya kayak terlalu lama banget gitu. Yang paling bisa doa aja ya, semoga kelahirannya dalam kehamilannya lancar. Hampir semua tempat tidurnya, kasur kecil, terus baju, artinya baju biasa lah, baju orok, terus peralatan mandi, dari mulai sabun, sampo itu kan ada semua tuh, dari mulai itu semua ada, terus sampai minyak untuk minyak seperti kayak minyak kayu putih, kayak minyak melon itu ada semua. Jadi satu paket itu menokobir Allah ya. Makanya minta doanya aja mudah-mudahan dilancarkan dan juga dalam kelahirannya bisa cepet. Diberikan laki ya oke, diberikan perempuan juga oke. Kayak yang penting jadi anak yang soleh, kalau laki anak soleh, hanya perempuan yang taat kepada orang tua, taat kepada keluarga, taat kepada agama. Artinya yang bisa membawa dampaknya buat lingkungan, bermanfaat. Kalau aja cuman itu. Sementara itu, terlepas dari jenis kelamin dan persiapan sambut kelahiran anak pertamanya itu, pengalaman tak lazim dirasakan Kiki Saputri di kehamilan perdananya. Kiki mengeluhkan kondisi pusarnya yang mengeluarkan bau tidak sedap. Kabar tersebut dibagikan istri Muhammad Khairi itu di akun Instagram pribadinya. Dalam video unggahannya, Kiki tampak bertanya-tanya pada orang sekitarnya apakah juga mengalami hal yang sama dengan dirinya. Kondisi ini lantas membuat netizen menjadi heran dan bertanya-tanya. Pasalnya, apa yang dialami Kiki saat hamil itu jarang terjadi dan dialami ibu-ibu hamil lainnya saat hamil. Lantas, kenapa pusar mengeluarkan aroma kurang sedap saat hamil seperti yang dialami Kiki Saputri itu? Seperti apa penjelasan medisnya? Ngapain? Bau apa itu? Pesan lu bau nggak? Enggak. Iya makanya, coba. Manajer tersiksa. Kagak bau, kalau pusar mah kagak bau. Kagak bau katanya Bu, kagak bau katanya dia Bu. Bayi itu kan tidak bernafas lewat leher, tapi dia bernafasnya lewat tali pusar. Sedangkan tali pusar itu sendiri dilindungi oleh semacam jeli gitu, sehingga pembuluh darah di dalamnya itu relatif aman gitu. Jadi selama bayinya tidak terganggu kesejahteraannya, ibunya juga nggak ada masalah, sebetulnya masih memungkinkan lahir normal. Ayah sebagai orang tua, sebagai ayah, artinya yang menghadapin insya Allah mempunyai cucu pertama, yang memang berharap dari dulu kita mudah-mudahan kelahiran si Kiki Saputri ini anak ayah dilancarkan dari sekarang, kehamilan sehat badannya dan juga mendapatkan cucu yang terbaik di dunia dan cucu menjadi cucu yang soleh,
apabila dia lelaki dan soleha apabila dia perempuan. Mudah-mudahan kita doakan sama, kita juga nggak bisa banyak ini karena semuanya itu kehendaknya. Lantas benarkah karena memiliki leher rahim pendek, Kiki sulit menjalani persalinan normal? Mungkin ukuran panggul kali ya. Jadi kalau ibunya pendek di bawah 130 memang kita asosiasikan dengan panggul yang sempit gitu. Tapi balik lagi, misalnya kita ada pasien yang pendek, tetap kita harus nilai pasien per pasien ini kira-kira panggulnya cukup atau enggak. Memang kita akan curiga, tetapi kalau ternyata bisa ya tetap aja kemungkinan lahir normal bisa terjadi. Alhamdulillah sih, maksudnya sejauh ini support pertama ya datang dari beliau gitu ya. Beliau tuh nggak yang ibaratnya mohon maaf nggak jijian gitu. Kan apalagi dalam keadaan kayak gini kita ada rasa insecure sebagai perempuan, badan kita tambah gede, ya ada di bagian-bagian tertentu yang item-item, mau lihat nggak bang? Jadi itu maksudnya kadang kita agak takut, tapi ketika suami melihat itu jadi suatu hal yang enggak kok nggak apa-apa, itu mah wajar gitu. Ya udah jadinya lebih pede. Terus kalau misalnya kayak dia ngeliat aku kayak ada sedikit kenapa apa yang mau diusap-usap atau mau dipijitin itu tuh ya masya Allah sigap banget, alhamdulillah. Perasaan sama juga dirasakan Christiana Baharudin dan pedangdut Siti Badriah, juga sangat antusias menyambut baby keduanya. Di usia kehamilan 4 bulan ini, pedangdut yang akrab disapa Sibat masih merasakan mual-mual dan moodnya sering berubah-ubah. Terkadang sikap lantun tembang berondong tua itu tiba-tiba marah-marah tanpa sebab. Benarkah Christiana dan Sibat masih harap-harap cemas dengan kondisi kehamilannya pasca mengalami keguguran salah satu janin kembarnya? Rahimnya Siti yang sebelah kanan udah nggak ada karena diangkat langsung sama anaknya. Jadi mohon doanya semuanya supaya Siti kandungannya bisa lancar sampai lahiran. Terus kadang-kadang kalau kadang-kadang suka marah-marah, terus jadi sensitif sama bau gitu. Jadi kalau bau gua dia nggak suka kalau pakai parfum. Diungkapkan Christiana, sejauh ini kondisi kehamilan Sibat tidak ada masalah. Justru memasuki 4 bulan kehamilan, berat badan Sibat naik drastis. Berat badannya memang naik, pastilah berat badannya naik. Sebenarnya mau sesar atau mau normal itu sama aja, sama-sama mengeluarkan anak, sama-sama menjadi seorang ibu. Nggak ada perbedaan antara sesar dan juga melahirkan normal. Tetap menjadi seorang ibu yang sempurna. Nggak ada anjuran atau apapun, senyamannya aja sih sebenarnya. Kalau kata aku sih senyamannya aja. Aku nggak minta Siti kayak ntar hari ini, ntar yang ini normal aja ya, kemarin sesar gitu. Ya aku nyamannya Siti aja gitu. Sama seperti ibu-ibu hamil pada umumnya, Sibat juga mengalami ngidam. Namun ngidam Sibat kali ini bikin suaminya mengerutkan dahi. Ya, Sibat kerap meminta mie dan jalan-jalan ke Thailand. Lantas, akankah pemeran Pasha di sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu akan mengabulkan keinginan ngidam istrinya itu? Antusiasnya belum ada banyak ya, karena Siti juga masih baru 4 bulan ya. Jadi belum beli apa-apa juga karena masih belum tahu cewek atau cowok juga. Jadi kayak masih kita tahan-tahan. Sebenarnya bisa, kata dokternya mau dicek nggak gendernya apa. Cuman kita pengen surprise dulu gitu, tunggu dulu bentar. Ngidam dia pengen ke Thailand. Dia pengen makan mie Thailand, mie bakso Thailand. Tapi masalahnya kan suaminya lagi di syuting nih, jadi kayak nggak ada waktu. Nggak tahu deh, mungkin kita nanti minta izin 2 hari buat ke Thailand dulu buat beli mie. Sementara itu, apa anggapan Christiana terkait anak keduanya nanti menjadi gen beta yang digadang-gadang menjadi gen yang lebih baik dari gen-gen sebelumnya? Dan benarkah Christiana membebaskan Sarena anak pertamanya untuk memilih profesi yang akan dia geluti saat sudah besar nanti? Makasih ya guys udah nonton vlognya hari ini. Doain mudah-mudahan kandungannya Siti lancar, bisa lahiran lancar, mamanya sehat, babynya sehat. Makasih, dadah.
bebas lah aku, maksudnya kalau anak aku tuh aku bebaskan, Sarena juga aku bebaskan. Kalau dia mau ngapain, dia mau gimana, tetap kita arahin ke yang kita menurut kita baik. Cuman aku membebaskan Sarena untuk bisa berekspresi apapun yang dia pengen ekspresikan, karena kan masa-masa sekarang masa-masa emasnya dia kan. Jangan sampai kita tahan-tahan, jangan sampai kita batas-batasin. Nanti takutnya nanti Sarenanya malahan kayak, aduh kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Takutnya nanti di kemudian hari dia bakal membangkang. Untuk teman-teman artis yang mau latih kelahiran, semoga kelahirannya lancar dan bisa mendidik anaknya dengan baik di era globalisasi yang ekstrim saat ini. Tumbuh besar anakku, jadi baik dirimu. Suatu saat nanti kau bahagiakan banyak hati. Tumbuh baik anakku, jadi indah dirimu. Sempat sakit di trimester awal kehamilan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit, Mahalini patut bersyukur penyakitnya tidak mempengaruhi kondisi janin di dalam kandungannya. Usai menggelar acara 7 bulanan, istri Rizky Febian ini memutuskan tinggal di Bali dan menjalani persalinan di kota kelahirannya. Lalu benarkah Mahalini ingin melahirkan secara normal? Siap menjadi kakek siaga, benarkah Sule akan terbang ke Bali demi mengawal kelahiran cucu pertamanya? Pemirsa, kebahagiaan menyambut calon anak pertama juga dirasakan pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Baby gen beta yang lahir dari rahim Mahalini juga sudah digadang-gadang publik dan netizen. Meski sempat kaget karena tak menjalani program kehamilan di awal pernikahan, Iki dan Lini bahagia lantaran mereka dipercaya Tuhan untuk melahirkan kehidupan baru yang menjadi paduan jiwa raga mereka. Meski begitu, Lini sempat menyembunyikan kehamilannya. Kabarnya, karena pernikahannya dengan Iki belum sah secara hukum negara. Tapi kini episode kelam di mana mereka panen hujatan sudah berlalu. Istana Tambun, tempat Sule family bermukim, kembali ceria. Sule dan Putri Delina, Rizwan juga Ferdi sangat antusias menanti anggota baru dalam keluarga mereka. Pastinya waktu pertama kali shock ya guys, karena kaget banget. Yang pasti happy banget, terutama ayah ya guys. Ya namanya orang tua ya guys, siapa sih yang nggak mau punya cucu ya kan? Karena mungkin terkadang ya orang tua tuh selalu berpikirnya tuh kayak nggak tahu besok tuh bakal masih ada apa enggak gitu. Makanya masih pengen melihat cucu pertama ya kan. Mungkin ada sedihnya adalah almarhumah mama tidak menyaksikan secara langsung, tapi yang pasti Putri yakin banget di sana, di atas sana mama bahagia, pasti bisa melihat cucu pertamanya. Tapi mungkin dari satu sisi dari Aiki pun pasti sedih ya, karena mungkin Aiki juga pengen melihat almarhumah mama cucu pertamanya, dan begitupun juga almarhumah Kalini gitu. Jadi kayak pasti mereka ini campur aduk guys perasaannya, karena Putri tahu, Putri kan suka curhat juga sama Kalini juga suka curhat Aiki gitu kan. Mereka tuh memang awalnya memang mau berkarir dulu kan. Aiki pun seperti itu guys, kayak merencanakan kita sibuk kerja dulu ya, karir dulu kali ya, kayak gitu. Jadi makanya bukan Putri aja yang kaget, jadi mereka juga kaget gitu. Cuman yang pasti ya happy juga gitu guys. Persiapannya bapaknya lah, kakek mah tinggal menyambut baik nanti pas lahir. Namun di tengah kebahagiaan, Iki justru sempat dibuat khawatir lantaran Lini yang tengah hamil muda justru harus menjalani perawatan di rumah sakit. Beruntung kondisi Lini sudah kembali pulih dan berangsur membaik.
Bahkan Lini dan Iki sempat merayakan tahun baru dan liburan bareng bersama keluarga. Tinggal 1 menit lagi guys, sayang. 1 menit lagi. Happy New Year. Dan sebagai bentuk rasa syukur lantaran kondisi Lini sudah kembali sehat di trimester ketiga, keduanya menggelar acara pengajian 7 bulanan. Rasa haru dan sukacita pun mewarnai acara prosesi 7 bulanan. Rasa haru kian terasa saat Iki dan Lini menjalani prosesi sungkeman, lantaran keduanya hanya bisa sungkeman kepada ayah saja, lantaran Iki dan Lini tak lagi memiliki sosok ibu. Anak bungsu itu beda ya Pak. Semuanya ayah akan berikan karena betapa sayangnya papa kepadanya. Ada Iki yang sekarang menjaga ilmu dengan baik. Si bungsu ini akan jadi seorang ibu. Doakan agar putri tercinta diberikan kemudahan. Insya Allah mendapatkan berkah. Dan ini boleh disampaikan. Ayah, terima kasih sujud Iki. Aak sungguh bangga bisa menjadi putra dari ayah. Untuk Aak dan adik-adik, ayah adalah ayah yang hebat yang selalu ada untuk putra-putranya. Doakan Aak dan juga Lini, semoga kami istiqomah dalam ibadah, bisa menjadi orang tua hebat, bisa menjadi ayah yang hebat seperti ayah. Karena ayah tidak pernah membesarkan kami. Atur nuhun ayah, ayahmu dia sehat sama kausi, barokah Yusuf. Amin. Itu alhamdulillah lancar semuanya, indah sekali. Prosesinya ada apa aja Kang? Gak ada apa-apa, santai aja, biasa aja, sederhana. Ada apa? Mungkin ada doa, mungkin ada apa? Oh doa mah pasti ada. Siraman ya? Ada siraman juga? Bukan, pengajian. Ada momen haru apa? Dari ibu-ibu. Ada momen haru apa tadi Kang? Gak Sore ada, di dalam? biasa aja, kita bahagia. Harunya saat pembacaan doa itu ya, saya sebagai orang tua ketika Lini sungkeman itu ya namanya juga mama tidak ada kan, tapi juga ayah Sule juga kayak seperti itu, jadi harus sekali haru bercampur bahagia. Meski sempat dilanda rasa sedih, namun Lini dan Iki tetap terlihat bahagia menjalani seluruh prosesi 7 bulanan, mulai dari pengajian, sungkeman, hingga siraman. Melihat aura Lini yang makin cantik saat hamil, netizen pun memprediksi jika calon anak pertama Lini dan Iki adalah berjenis kelamin perempuan. Ini gunanya untuk menyaring, jadi untuk menyaring punuk netizen yang julid. Diambil, bangga. Nah, ayo namanya kan ayah kan geuning lah, bangga. Bismillah. Nanti belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin sayangku, aduh, maaf ya. Alhamdulillah. Pengen apa-apa, saya mah pengen bahagia. Saya pengen damai, tentram, mau perempuan, mau laki-laki, kita nikmati, syukuri apapun itu. Apa cowok itu ya? Kayaknya sih cewek. I Gede Suraharja dan Sule yang akan menjadi calon kakek pun begitu bahagia dan senang menyambut kelahiran cucu pertama mereka. Meski tak ada persiapan khusus menyambut kelahiran cucu pertama, namun keduanya hanya bisa berdoa agar Lini dan calon bayinya lahir dalam kondisi sehat. Lantas adakah wejangan yang disampaikan kepada Iki dan Lini? Benarkah kabarnya Lini memilih melahirkan di Bali? Ya, jangan, dia udah tahu kok semuanya. Anak-anak tuh udah tahu lah apa yang mereka lakukan, pasti udah tahu lah. Apalagi zaman sekarang searching YouTube, jadi anak yang baik seperti apa, jadi orang tua yang baik seperti apa, cara menghormati orang tua seperti apa. Mereka udah tahu semuanya, jadi nggak perlu wejangan. Kan nyambut cucu pertama kan udah ada persiapannya. Udah ada persiapan belum sebagai kakek gitu? Persiapannya bapaknya lah, kakek mah tinggal
menyambut baik nanti pas lahir. Jadi kami kan lebih menjaganya. Jadi dari orang tua lebih perhatian, lebih sering video callan. Kan khusus ini ada ya, jadi intinya menjaga kesehatan ya, karena kan orang hamil ya tentu perlu istirahat, perlu kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam artian ya namanya hamil ya mungkin olahraga ringan dan sebagainya. Itu memang sering kita nasihati terkait dengan ini. Di Bali nggak ada. Di sini aja. Di sini aja. Antusias menyambut anggota baru juga dirasakan Putri Delina. Sebagai calon auntie, Putdel seolah tak sabar ingin segera melihat wajah calon keponakan pertamanya itu. Saking bahagia, Putdel bahkan sudah menyiapkan kado istimewa yang nantinya akan diberikan kepada Lini dan Iki. Benarkah Putdel sempat khawatir dengan Lini lantaran kakak iparnya tetap bergerak lincah meski tengah hamil? Benarkah Putdel sudah mengetahui nama calon keponakannya itu? Pengennya cewek apa cowok? Cewek lah. Aku kan perempuan. Enggak dong. Yang pasti dikasihnya sama Allah. Tapi yang pasti Putri selalu dari dulu tuh pasti pengen perempuan gitu. Tapi kalaupun ada laki-laki tetap Putri pun seneng gitu. Belum. Karena aku pengennya nanti aja pas sudah lahiran baru. Udah dong, cuman aku takutnya mereka udah beli. Ya, usai menggelar acara 7 bulanan, Lini kini tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Apalagi sejak usia kandungannya menginjak 7 bulan, Lini memilih hiatus sementara dari industri musik tanah air. Lini seolah ingin fokus dengan kehamilannya dan menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit dengan melakukan olahraga ringan seperti saran dokter. Lini tak ingin kejadian di awal kehamilannya hingga membuat dirinya harus menjalani perawatan di rumah sakit terulang kembali. Lantas, apa saran dokter bagi ibu hamil di trimester ketiga? Benarkah Lini ingin melahirkan normal? Di trimester akhir sih sebetulnya relatif sih biasa aja ya. Yang penting jaga nutrisi, jangan sampai terlalu sedikit, jangan sampai terlalu banyak juga. Lalu tetap harus aktivitas seperti biasa olahraga ya lakukan olahraga. Lalu lakukan kontrol kehamilan secara berkala. Jadi tahu tuh kenaikan berat badannya oke atau enggak. Lalu harus nilai juga penurunan kepalanya terjadi apa enggak, posisinya bagus apa enggak. Tapi yang terpenting adalah untuk mengetahui apakah kesejahteraan bayinya bagus. Sehingga kalau semuanya bagus kan enak lahirannya. Ya, sudah masuk trimester ketiga. Lini diprediksi akan melahirkan di bulan Februari atau Maret. Artinya anak pertama Lini termasuk dalam gen beta. Ya, dalam kalender tahun baru China, tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Artinya anak-anak yang lahir di tahun ini memiliki karakter perpaduan ular yang cerdas dan strategis yang berpadu dengan elemen kayu yang akan menghasilkan energi yang unik yang akan melahirkan kreativitas. Lantas, akankah anak pertama Lini dan Iki akan mampu meneruskan jejak sukses kedua orang tuanya? Ini daripada sifat karakter anak yang terakhir di tahun ular kayu ini. Jadi ada sikap positifnya, contohnya menarik. Anaknya atraktif, menarik ya, suka jadi pusat perhatian, ya fleksibel, kreatif. Tapi punya sifat yang kurang juga, antara lain cenderung agak emosional, kemudian sensitif, ya. Kemudian orangnya bisa lebih agak sombong seperti itu dalam pembawaan. Nah itulah tadi. Sama satu lagi, saya suka banget sama Mahal ini. Kemarin ngefans, suaranya bagus. Kemarin sempat pamit untuk fokus sama kandungan, sama kelahirannya. Saya juga menantikan seperti apa sih nanti anaknya Mahal ini, yang apakah akan mewarisi suara emas ibunya atau ketampanan ayahnya, kekocakan ayahnya. Kita nantikan nanti ya. Aku paling nantiin anaknya Mahal ini sama Rizky sih, soalnya kan emang lagunya enak-enak, terus dua penyanyi juga kan, pasti kayak suara anaknya juga bisa-bisa nyanyi juga tuh, iya.